ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena sore hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah PWAG Kabupaten Lumajang yang diadakan saat ini di GPIB Pancaran Kasih Lumajang. Sungguh luar biasa, kiranya kasih karunia Tuhan selalu melimpah atas kita semua. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, walaupun dalam kondisi kita ibadah secara daring, tapi tidak mengurangi sukacita kita pada sore hari ini. Biarlah selalu berlimpah rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita memulai ibadah kita bernyanyi dengan Gita Bakti nomor 18, bait yang pertama dan ketiga, mari bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Puji Tuhan, lagu yang indah. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, kita masuk ke dalam doa pembukaan. Biarlah kita boleh bersatu di dalam Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang boleh kami alami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini kami PWAG Kabupaten Lumajang berkumpul bersama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara daring, namun tidak mengurangi rasa syukur dan kesukacitaan kami untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah persekutuan ini selalu ada dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan ibadah kami ini di dalam nama pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yohanes D. Kadiwano SSI Teologia dari GPIB Pancaran Kasih Lumajang. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menaikkan pujian kembali dari Gita Bakti nomor 225, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan kita mendengarkannya, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa, kita minta bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu hendaknya diberitakan. Urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan. Urapi juga umat-Mu yang boleh beribadah lewat daring dan juga atau di rumah masing-masing dalam persekutuan keluarga. Dan biarlah firman-Mu ini boleh berdampak dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja ketika kami membaca, mendengar, dan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah PWAG Kota Lumajang, saya ambil dari kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yang demikian bunyinya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Ya, apa kabar semuanya? Ya, saya yakin semuanya pasti baik karena Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saya ambil adalah saling menopang di tengah pergumulan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, adalah hal yang biasa dewasa ini jika kita mendengar ada pertengkaran antara mertua dan menantu. Secara khusus bahwa pertengkaran tersebut sering terjadi antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Masalahnya tentunya kurang jelas. Tetapi yang pasti selalu dipicu dari hal-hal yang sepele. Kemudian menjadi hal-hal yang besar dan juga sangat prinsipil. Nah, berbeda kisah di dalam bacaan kita saat ini.
Rut adalah menantu dari Naomi. Setelah suaminya meninggal, Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi dan menganggapnya bukan hanya sekedar mertua, tetapi menganggap Naomi ini adalah seperti ibunya sendiri. Namun Naomi ini cukup bijak. Dia tidak memaksa kehendak. Menurutnya Rut ini adalah masih memiliki masa depan yang lebih baik. Kalau bisa ia menikah lagi. Maka itulah sebabnya Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Bethlehem. Dan ia meminta Rut agar ia melanjutkan kehidupannya sendiri. Namun yang mau kita lihat di sini adalah justru prinsip yang berbeda ini menjadi dialog yang sangat menarik. Suatu percakapan yang sangat menarik di dalam bacaan kita, serta menggambarkan tentang betapa eratnya hubungan mertua dan menantu dalam kisah ini. Nah, ibu-ibu yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, namun bagi Naomi yang lebih dahulu tentunya ia mengalami asam garam hidup ini, justru ia berpandangan beda dengan kedua menantunya. Bagi Naomi mereka berdua masih muda dan masa depannya itu masih ada. Adalah lebih baik dan tepat jika mereka kembali ke orang tua mereka masing-masing untuk mereka memulai kehidupan yang baru. Atau mereka dapat menikah lagi. Penjelasan yang sangat detail yang dilakukan Naomi agar mereka dapat mengerti. Namun tidak bermaksud untuk menolak pendampingan mereka. Tapi Naomi juga menginginkan mereka bermasa depan. Maka pada akhirnya hati Orpa, sang menantu yang satu ini menjadi luluh. Dan ia mengalah. Dan ia pun berpisah dengan mertuanya dalam suasana sedih dan haru. Dan itu bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-13. Nah, di sini bisa kita bayangkan kasih dan kesetiaan menantu itu bagi mertuanya, kasih Orpa untuk Naomi yang tiada duanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Rut? Bacaan kita menguraikan tentang bagaimana Rut bertahan pada prinsip. Rut terkesan menjadi menantu yang keras kepala. Namun pada ayat 15 meminta Rut untuk mengikuti Orpa yang mengalah dan kemudian kembali ke ibu kandungnya. Nah, tapi demi ketaatan kepada mertua, Orpa kembali ke bangsanya dan juga kepada Allahnya. Pertanyaannya adalah, apakah memang Rut ini keras kepala dan tidak mau mengalah? Mari kita perhatikan ayat bacaan kita tadi dalam ayat 16 sampai dengan ayat 17 tadi. Dari ayat-ayat ini kita menemukan alasan yang kuat mengapa Rut bertahan pada prinsipnya. Yang pertama adalah Naomi saat itu sedang mengalami kepahitan hidup. Itulah sebabnya ia menyebut namanya bukan lagi Naomi. Kalau kita membaca di dalam ayat 19, menyebut dirinya dengan nama Mara. Nah, Mara ini dalam bahasa Ibrani, Mara berarti pahit. Artinya hidupnya Naomi ini pahit adanya. Ia penuh dengan pergumulan karena ditinggal mati oleh suaminya sebagai tulang punggung keluarga. Dan juga anak-anak lelakinya sebagai pengganti suaminya pun juga meninggal dunia. Dan Rut bersama dengan kedua menantunya saja. Maka di sini cukuplah lengkap penderitaannya.
Tentunya sebagai manusia biasa Naomi tidak mungkin menjalani hidupnya itu seorang diri saja. Maka di sini kondisi yang jelas inilah yang diketahui oleh Rut menantunya. Betapa Rut mengetahui dan merasakan apa yang dialami oleh mertuanya. Dia begitu berempati. Sebagai seorang anak, Rut amat mengasihi Naomi mertuanya itu. Ia ingin berbagi beban. Ia ingin berbagi penderitaan yang dialami oleh Naomi. Ia tidak tega untuk meninggalkan Naomi, menjalani sendiri kepahitan hidupnya. Maka itulah sebabnya Rut berkata dengan tegas pada ayatnya yang ke-16 tadi. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku berada. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan kasih Rut terhadap Naomi tidaklah tertandingi, melebihi sayangnya pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin berpisah dari mertuanya demi menopang dan mendampingi Naomi. Tentunya prinsip hidup yang begitu kuat ditampilkan Rut soal besar kadar keinginannya untuk ia tetap menyatu dengan ibu mertuanya. Hal ini juga bisa kita lihat dalam ayat 16 bagian terakhir tadi. Menurutnya bangsa Naomi adalah bangsanya juga. Itu berarti demi kasihnya kepada ibu mertuanya, di sini Rut bersedia kehilangan identitasnya dan juga meninggalkan identitas lamanya sebagai orang Moab. Dan selanjutnya kemudian ia mengambil identitas yang baru sebagai orang Yahudi, yaitu sebagai identitas mertuanya. Bukankah itu sesuatu hal yang jarang dilakukan oleh orang? Nah, Rut belum tahu keadaan orang Yahudi. Rut juga tidak tahu apakah ia diterima di komunitas orang-orang Israel. Namun resiko itu bersedia ia ambil hanya demi untuk mendampingi hidup mertuanya. Apapun itu resikonya, bahwa ia tetap setia untuk senantiasa mendampinginya. Nah, selanjutnya puncak argumen Rut yang tidak dapat dibantahkan lagi adalah Naomi adalah ketika ia menyampaikan dua hal yang penting dalam ayat 16 dan 17. Yang pertama adalah dikatakan agama dan Allah Naomi akan menjadi Allahnya juga. Nah, kedua, atas dasar iman yang baru itu ia bersedia dihukum Tuhan. Naomi yang sekarang juga adalah Tuhannya juga. Rut, apabila ia meninggalkan ibu mertuanya. Ya, kecuali kalau maut. Nah, ibu-ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Bagaimana Rut bersedia berpindah keyakinan. Suatu hal yang sangat prinsipil dan asasi sekali dari setiap pribadi. Namun itu ia lakukan. Nah, tentu kita bertanya kenapa dia melakukan itu. Pastilah tidak mudah bagi Rut untuk berpindah keyakinan selain ada sesuatu sebab yang sangat kuat. Nah, apa sebabnya yang kuat ketika sehingga Rut ini berpindah keyakinan? Jawaban utamanya cuma satu, yaitu karena Naomi. Ia melihat kehidupan, sikap hidup Naomi selama ia tinggal di Moab. Cara bersikap sebagai mertua dan menantu. Dan juga ketegaran imannya untuk bertahan di tengah duka dan kepahitan hidup. Itulah yang dilihat oleh Orpa dan Rut. Betapa Naomi ini adalah seorang mertua yang sangat luar biasa. Dia telah memberikan keteladanan bagi menantunya. Ada di antara ibu-ibu punya menantu yang beda keyakinan? Belajar dari Naomi. Sehingga dia juga bisa mengimani apa yang diimanimu. Ibu yang terkasih
dan diberkati oleh Tuhan. Suatu hal yang sangat prinsip dan asasi sekalipun ini. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah ketika mengapa pastilah di sini Naomi betapa ia sungguh melakukan sesuatu yang benar-benar membuat kedua menantunya ini merasa terbeban. Dan inilah yang menjadi kesaksian kuat untuk Rut menerima agama dan iman yang baru. Bagi ia mana ia menyembah Allahnya Naomi. Bukankah itu suatu hal yang sangat luar biasa? Dia bisa memenangkan menantunya. Yang awalnya Rut tidak mempercayai Allah yang diyakini oleh mertua yaitu Naomi. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang pengalaman hidup seorang perempuan ini tadi. Dia seorang janda, dia seorang wanita bernama Naomi. Ketika di Israel mengalami kelaparan, maka ia dan keluarganya mencari kehidupan di negeri orang, yaitu di negeri asing yang bernama Moab. Namun malang tak dapat dihindari. Suami dan anak-anaknya meninggal. Ia tidak dapat menjalani hidup lagi di negeri orang tersebut. Kepahitan ia alami dan rasanya tidak terhiburkan lagi. Namun di sini kita melihat Naomi tidak sendiri dalam menjalani situasi dan kondisi itu. Orpa dan Rut berkomitmen mendampinginya, walaupun pada akhirnya Orpa meninggalkannya. Bukan karena tidak setia, namun hanya demi ketaatan pada ibu mertuanya. Hal pertama dari firman Tuhan ini mau berbicara tentang pentingnya bagaimana menghadapi hidup itu tidak sendiri. Kita diajar bahwa sebagai manusia kita membutuhkan orang lain. Kita tidak dapat menghadapi tantangan dan pergumulan ini seorang diri saja. Tentunya kita membutuhkan orang lain. Maka demikian juga kita. Jangan pernah menutup diri dengan pergumulan dan persoalan sendiri. Kita butuh orang lain untuk membantu, untuk menopang. Jangan pernah untuk menanggung beban sendiri. Berbagilah beban dengan orang lain. Sebab topangan dua orang lebih kuat daripada seorang diri. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya prinsip kokoh Rut ini menjadi berkat buat Naomi. Tetapi juga menjadi berkat buat Rut sendiri. Akhirnya kitab ini mengisahkan tentang kebahagiaan. Pada akhirnya mereka berbahagia dan mereka bersuka cita. Dan ini adalah sesuatu yang mengharukan bagi masa depan Rut di negeri bangsa yang baru. Karena itu marilah menghadapi setiap pergumulan hidup ini seperti Naomi yang membuka dirinya bagi orang lain. Tetapi juga mari menjadi Rut yang bersedia memberi diri bagi penderitaan orang lain dan menopang hidup mereka yang bergumul sendiri. Sebab hal itu bukan hanya menjadi berkat buat orang lain, tetapi juga menjadi berkat bagi kita yang bersedia membantunya. Kiranya Tuhan boleh memampukan kita. Amin. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyambar dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan
Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Cerita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara. Kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Cerita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara. Kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mari ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah persekutuan PWAG Kota Lumajang. Firman-Mu telah kami dengar. Dan biarlah kami boleh belajar dari keteladanan kehidupan Naomi bersama dengan kedua menantunya. Bagaimana mereka saling menopang, mereka saling menguatkan,
ketika mereka menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi pada akhirnya mereka juga telah menikmati kebahagiaan dan sukacita dan juga damai sejahtera. Bapa di sorga, pada saat ini terlebih khusus kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia yang sementara sampai saat ini berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih Tuhan, sudah begitu banyak masyarakat yang menikmati suntikan vaksin dan banyak juga yang mengalami kesembuhan. Walaupun juga masih ada yang harus mengalami kematian. Biarlah Tuhan berkati proses yang masih berjalan sampai saat ini, agar semua masyarakat bangsa Indonesia boleh mendapat menerima suntikan vaksin ini. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka oleh karena dampak COVID-19. Bapa di sorga, di tengah-tengah situasi yang sedang dihadapi saat ini, kami tetap meyakini bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami dalam kehidupan kami. Khususnya dalam segala upaya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Kami tahu Tuhan banyak orang yang terdampak akibat pandemi COVID dan bencana alam. Kami memohon kekuatan dan belas kasihan Tuhan, supaya pemerintah bangsa kami dimampukan untuk mengupayakan hal-hal yang diperlukan di dalam mengatasi masalah perekonomian. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berdampak, untuk para pekerja semua sektor agar mereka tetap bersemangat dan mengupayakan apa yang diperlukan, sehingga mereka tetap dapat bertahan dan tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Kami juga rindu sebagai gereja-Mu boleh dapat terlibat secara aktif, boleh menjadi saluran berkat-Mu sehingga nama Tuhan boleh semakin dipuji dan boleh semakin kami permuliakan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Lumajang. Marilah Tuhan boleh mempersatukan kami, kiranya Tuhan Engkau merangkul kami untuk kami sehati sepikir, untuk kami boleh hidup rukun, hidup damai di dalam satu kesatuan, di dalam membangun iman dan kasih Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan untuk dapat dimampukan untuk berperan aktif dan kreatif bersama-sama dengan umat Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita Allah dalam kehidupannya, dalam persekutuan, bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mampukan kami juga untuk dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Bapa di sorga, terlebih khusus juga kami berdoa bagi para pengurus PWAG Kota Lumajang. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka hikmat dan Tuhan boleh pakai mereka secara luar biasa. Sehingga biarlah nama Tuhan semakin dipuji dan semakin dipermuliakan. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, masih banyak hal yang kami mohon, kami pinta kepadamu. Tapi dari lubuk hati kami yang paling dalam, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Dan Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Karena kami percaya hanya Engkau adalah Allah yang menjadi sumber jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, dan biarlah ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita menerima berkat dan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita kembali memuji Tuhan dari kitab Bakti nomor 244 berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik.
terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. ku naikkan syukur, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. tak habis-habisnya Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu di sepanjang hidupku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.